Ya, oke. Selamat bertemu kembali dengan PW Channel. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara memasukkan video dan gambar dari internet yang bisa kita gunakan dalam pembelajaran menggunakan My Classroom. Ya, oke. Saya berarti akan ini saya umpamakan sudah masuk ke dalam account saya ya, seperti setiap kita masuk kita harus login dulu. Kemudian saya akan buka Classroom. Nah, kali ini saya akan membuatkan tutorial tentang bagaimana cara memasukkan video atau gambar yang kita ambil dari sumber internet. Seperti biasa, ini adalah halaman kosong kita, ya, halaman pertama yang akan kita gunakan untuk menampilkan media ajar kita. Nah, saya akan misalnya mengambilkan yang pertama adalah tentang gambar dulu. Gambar yang akan kita jadikan untuk media pengajaran. Misalnya tentang siklus Krebs, gitu ya, siklus Krebs. Nah, saya akan mengambil materi ini dari Magic Box, ya. Nah, di sini kan ada banyak nih, ada PC, Drive, kemudian cari gambar, kemudian dan YouTube. Nah, saya akan menggunakan cari gambar dan YouTube ini untuk membuat media ajar. Nah, saya akan cari gambar dulu. Saya langsung klik di sini. Nah, misalnya tadi siklus Krebs ini salah satu materi dalam biologi, misalnya ya, siklus Krebs, saya ketik di sini. Kemudian saya klik di sini cari, ya. Nanti otomatis akan menampilkan gambar-gambar yang ada di internet. Nah, kita tinggal memilih, ya, siklus Krebs yang akan kita gunakan untuk menjelaskan, gitu ya. Nah, misalnya saya akan pilih salah satu gambar dari sini, ya. Ini kita lihat sepertinya ini siklus Krebs. Nah, saya klik di sini, drag, ya, ditekan saja, lalu kita lepaskan setelah sampai di halamannya. Klik, kita lepas, ya. Di situ tertulis sedang memuat. Lalu kita close. Nah, ini gambar. Nah, ini nanti supaya nggak bisa diubah-ubah, kita bisa kunci ya. Tapi ketika diklik di sini pertama, nah, kita bisa geser kemana-mana karena kita belum kunci, ya. Nah, karena ini kecil gitu ya, saya ingin membuat layar ini menjadi gambar ini menjadi pas dengan layar kita, jadi penuh. Maka saya klik di sini pas layar, klik. Nah, ini adalah layar penuhnya, ya. Ini adalah siklus Krebs, ya, dalam biologi. Nah, Bapak Ibu nanti bisa langsung menjelaskan materi ini dengan menggunakan pen, misalnya ada tambahan apa gitu ya. Kita kasih keterangan gitu dengan coret-coret di pen dengan penekanan, misalnya ada kita lingkari ya, isositrat, kemudian alfa ketoglutarat gitu ya. Nah, seperti ini kita coret-coret. Nah, seperti itu ya. Jadi mudah saja kita menggunakan sumber yang ada di internet, misalnya mencari gambar, ya. Nah, untuk membuatnya kita pilih tool ini ya, kita akan select lagi. Nah, kita akan munculkan di sini. Kalau sudah nggak diubah-ubah lagi, kita kunci, ya. Atau misalnya kita akan kembalikan ke ukuran semula, kita klik saja. Nah, berarti kembali lagi ke kecil, ya. Lalu kita klik lagi, kita paskan layar. Nah, kalau sudah berdiri seperti ini, kita kunci, ya. Kita kunci supaya gambarnya nggak berubah lagi. Kita kunci. Oke, lanjut ke halaman berikutnya. Nah, ini tentang gambar. Kalau di halaman kedua, saya ingin menampilkan video. Nah, video itu saya ambil dari internet. Saya akan klik tambah halaman. Ya, ini halaman kosong, ini halaman kedua. Dan saya akan menambahkan video. Sekali lagi, saya menggunakan Magic Box. Nah, videonya bisa diambil dari komputer atau drive atau yang lainnya, tapi kali ini saya kebetulan videonya nggak ada di drive dan komputer. Nah, saya ambil dari YouTube saja. Nah, misalnya ini kalau tadi siklus Krebs secara gambar, lalu saya cari
yang referensinya dengan video, ya. Misalnya adalah Crab Cycle. Ya, saya akan klik di sini. Tadi YouTube-nya sudah diklik dulu ya. Nah, di sini muncul nih banyak sekali video yang menjelaskan tentang siklus Krebs, ya. Karena ini saya tadi tulisnya Krebs Cycle, maka referensinya banyak kan dalam bahasa Inggris, ya. Nah, misalnya ini saya ambil video yang singkat saja di sini yang 4 menit. Saya ambil klik di sini, klik, lalu kita tarik atau drag ke halamannya. Nah, akan terlepas, ya. Oke, nah videonya udah muncul di sini. Nah, kita tengahkan. Sorry, ini saya tadi klik. Nah, kita pindahkan tengah di sini supaya ini pengen pas layar gede gitu ya, supaya lihatnya mantap gede gitu ya. Kita paskan saja di sini. Pas layar, klik. Nah, jadi full. Ini adalah full video yang nanti bisa diputar. Tapi ingat, muternya itu dalam mode present. Ya, ini alihkan mode hadir dan siapkan ini, kita klik dulu ke present. Nah, kita klik. Nah, kalau dalam bentuk present dan muncul tombol ini, nah ini baru bisa kita putar. Lalu kita putar misalnya begini. Ya. Ini videonya udah muncul. Nah, kita juga bisa coret-coret nih. We know by now that glycolysis takes place Ya, in the bisa cytoplasm coret-coret and leads to di the formation of videonya two molecules ketika of pyruvate melakukan per penekanan. molecule of glucose. These pyruvate molecules are converted into acetyl coenzyme A, Jadi seperti also ini known as acetyl untuk and this proses happens inside the memasukkan mitochondrial video. matrix. Lalu saya akan stop. Therefore, acetyl-CoA is the key Ya. metabolic intermediate that links glycolysis and the citric acid cycle. For clarity, we will not show the coenzyme portion of acetyl-CoA, and instead are simply representing it as the 2-carbon molecule acetate. So how does the pyruvate get into the mitochondrial matrix? This depends on a carrier protein that transports pyruvate into the mitochondrial matrix, where there it is oxidized to form acetyl-CoA. Ya, kita klik dulu, lalu kita balik ke mode edit. Ya, ini untuk mematikan videonya, kita klik aja layarnya. Kemudian saya ingin yang layar ketiga, ingin membuat gambar lagi, misalnya ya. Saya maka menambahkan slide lagi. Slide yang ketiga, saya ingin mengambil gambar lagi. Setelah misalnya tentang gambar proses, nah, siklus nitrogen misalnya, siklus nitrogen. Nah, maka saya search di sini. Nah, di sini banyak sekali gambar. Nah, saya ambil salah satunya saja, lalu saya keluarkan lagi. Oke, lalu kita close. Ya. Nah, saya akan pas layar saja biar lebih jelas. Nah, ini full layar. Nanti ketika dilihat di handphone anak-anak atau di layar anak-anak, dia pasti akan memenuhi layar komputernya. Ya, jadi lebih enak. Lalu kita present gitu ya. Nah, seperti itu. Oke, kita kembali ke edit. Nah, seperti ini cara memasukkan gambar dan video. Kalau kita ingin mengajar dengan menggunakan gambar dan video, itu lebih simpel sebenarnya, memakai gambar dan video, dan kita langsung bisa menjelaskan secara interaktif. Kemudian setelah selesai, kalau kita ingin menggunakannya atau men-share materi kita untuk siswa, kita bisa kembali lagi, kita save management file, kita ekspor ke GB. Ya, lalu kita masukkan ke drive. Ya, lalu kita kasih nama. Misalnya tadi adalah siklus Krebs dan nitrogen gitu ya. Nah, kita centang. Nah, ini otomatis video ini akan tersave. Ya, dan kalau mau digunakan lagi, nanti kita tinggal membuka filenya seperti di video sebelumnya sudah saya jelaskan, ya, dengan format yang sama seperti ini. Jadi ada 3 halaman, kemudian di halaman kedua
ini ada video. Nah, kita bisa hapus ininya ya. Bisa hapus apa? Ininya dulu ya. Oh, tadi lupa dikunci ke hilang gitu ya. Tapi tadi sudah ke save ya materinya. Nah, kita coba lihat dulu hasil save kita. Saya akan exit dulu. Akhiri sesi. Kemudian oke. Nah, saya akan kembali masuk ke My Viewboard dan mencoba melihat hasilnya tadi kehapus. Apakah masih tersimpan? Sepertinya sudah tersimpan. Oke, kita open, buka file di drive. Ya, nah ini CycleScribe dan nitrogen kita buka, ya. Oke, buka. Ya, memproses. Ya, ada 3. Nah, ini masih kesimpan ya. Jadi kita bisa langsung present lagi video kita. Ini tadi sebelum di save harusnya dihapus-hapus dulu untuk yang apa ini tulisan-tulisan ini. Tadi lupa menghapus. Nah, kita present lagi. Nah, jadi ini kita bisa menggunakan file yang tadi sudah kita gunakan We know by now that glycolysis untuk mengajar kembali ya. Lalu slide ketiga juga sama, masih siklus nitrogen pasti ya, seperti ini. Ya, jadi begini cara menggunakan aplikasi My Viewboard untuk mengimport gambar dan video yang digunakan dalam pembelajaran. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di video tutorial selanjutnya.